Hari ini saya akan tunjukkan cara upload video YouTube yang optimal agar video kita memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan view. Saya akan jelaskan dulu persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum upload, karena persiapan ini sangat penting dan krusial dalam mendapatkan view. Lalu saya akan jelaskan settingan-settingan upload yang wajib kita lakukan agar hasilnya maksimal. Setidaknya sehari sebelum jadwal upload, videonya itu sudah harus beres, jadi kita uploadnya itu nggak terburu-buru. Dan ini termasuk juga title dan juga thumbnailnya. Saran saya setelah beres ngedit video, coba istirahat dulu, nanti setelah otak kita lebih fresh, tonton dulu videonya sebelum diupload. Coba diperhatikan jika ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak penting, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Terus jika ada bagian-bagian yang boring, kita punya dua opsi, kita bisa perbaiki editingnya, mungkin ditambahkan background musik, atau efek-efek editingnya biar nggak terlalu boring. Tapi kalau bagian tersebut memang tidak penting, mending dihapus aja. Hal ini penting dilakukan untuk mengoptimalkan retensi penonton. Dan yang paling penting, kita harus memastikan video kita itu memiliki sebuah tujuan. Apakah video yang kita bikin itu memberikan edukasi, informasi, atau menghibur. Karena kalau video nggak ada tujuan, nggak jelas, yang nonton juga nggak akan terlalu interest dengan videonya. Mungkin setelah beberapa detik mereka memutuskan untuk berhenti nonton dan pindah nonton video lain. Nah, kalau kayak gini, retensi yang bisa diraih bakal cukup rendah, sehingga algoritma YouTube memutuskan untuk tidak merekomendasikan video. Selain video itu harus memiliki sebuah tujuan, kita juga harus mempertanyakan apakah viewer yang sudah nonton video kita sebelumnya akan tertarik dengan video kita yang akan diupload. Karena jika topik videonya memang menarik untuk regular viewers atau untuk orang-orang yang sudah menemukan channel kita, kemungkinan besar video tersebut akan mendapatkan view lebih cepat. Nah, ini salah satu video yang sebelumnya saya upload. Di sini dikatakan bahwa view-nya naik sebesar 29%. Lebih banyak regular viewers yang memilih untuk menonton video ini. Dan ini membantu untuk meningkatkan jangkauan saat YouTube merekomendasikan video ini. Dan hal ini langsung dikatakan YouTube. Di video lain yang juga belum lama saya upload, di sini dijelaskan bahwa highly engaging video atau video yang memiliki engagement tinggi, termasuk retensi, like, dan komen, lebih berpotensi untuk direkomendasikan di beranda dan di bagian up next atau suggested video. Selain retensi, faktor penting yang membuat video kita bisa mendapatkan banyak view adalah CTR. Kalian persiapkan dulu thumbnail dan title untuk video kalian, terus buka situs thumbsup.tv. Setelah itu upload thumbnailnya di sini. Saya akan pilih thumbnail dari video yang akan saya upload, terus juga masukkan title-nya di sini. Di sini kita bisa lihat preview title dan thumbnail dari video yang akan diupload. Dan desainnya sudah disesuaikan dengan desain YouTube. Ada beberapa preview yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah preview title dan thumbnail saat ditampilkan di layar yang besar, dan yang kedua saat ditampilkan di layar yang kecil. Lalu yang sidebar ini adalah tampilan saat muncul di bagian up next atau suggested video. Di sini juga ada beberapa preview untuk tampilan lainnya. Dan di bagian bawah ada preview title dan thumbnail untuk di handphone. Yang pertama harus kita pastikan, jangan sampai ada teks yang di thumbnail itu terpotong. Apalagi di tampilan-tampilan thumbnail yang kecil, pastikan teksnya itu tampil seutuhnya. Jangan sampai kepotong sama bagian durasi di sini. Karena di YouTube itu banyak banget pilihan video yang bisa ditonton. Kalau misalkan viewer susah baca teks yang ada di thumbnail, mereka akan skip dan lihat thumbnail video lain. Dan dengan kondisi sekarang, di mana banyak distraction dari komputer, dari handphone, perhatian orang itu sangat pendek. Jadi kita nggak bisa berharap kalau orang itu harus fokus hanya melihat thumbnail kita. Jadi pastikan teks tidak ada yang terpotong, dan fontnya serta tulisannya itu mudah dibaca. Tulis title dan teks untuk thumbnail itu sependek mungkin, tapi semenarik mungkin. Dan kalau di thumbnail itu secara visual sudah memang menarik, nggak perlu ditambahin teks lagi, atau kalaupun ditambahin teks cukup sedikit saja. Tips dari saya saat menulis title dan teks di thumbnail itu, fokus dengan poin atau benefit yang paling kuat dari video kita. Jadi luangkan waktu dulu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang kuat, yang bisa bikin orang tertarik, tapi dengan kalimat yang tidak terlalu panjang. Selain itu pastikan title, teks, dan deskripsi video harus bisa seakurat mungkin dengan isi videonya, karena hal ini sangat membantu untuk mendapatkan retensi yang lebih tinggi. Kalau kalian sudah melakukan riset kata kunci, jangan lupa untuk sertakan kata kuncinya itu di title dan di deskripsi. Cukup sekali aja dan nggak perlu terlalu banyak diulang-ulang. Timing upload yang tepat pun bisa membantu kita untuk mendapatkan view lebih banyak. Coba masuk ke YouTube Analytics channel kalian dan klik tab Audience. Di sini kita dikasih tahu kapan viewer-viewer kita ngumpul di YouTube. Yang warnanya paling tebal berarti jam yang paling rame. Dan biasanya saya upload di jam-jam ini, belum terlalu rame tapi juga nggak sepi-sepi banget. Oke, saya akan upload video baru untuk channel saya. Klik tombol create di sini dan pilih upload videos. Drag filenya ke area sini. Sambil nunggu proses uploadnya beres, saya akan melakukan beberapa settingan di sini. Saya tambahkan title yang sudah saya siapkan dan juga deskripsinya.
Di bagian deskripsi ini saya menggunakan template, jadi saya nggak harus bolak-balik mengisi hal yang sama, karena setengah dari deskripsi saya itu isinya sama. Nanti akan saya ajarkan cara bikinnya. Setelah uploadnya beres itu YouTube akan melakukan pengecekan konten ID. Di sini kita bisa lihat ada tulisan checking, dan ini persentasenya. Jadi YouTube akan mengecek jika konten kita memiliki materi-materi yang berhak cipta. Kalau misalkan ternyata ada, misalnya ada film atau lagu yang berhak cipta, maka akan terkena copyright claim. Saya akan upload thumbnail yang sudah saya buat tadi. Dan untuk settingan-settingan lain yang ada di sini akan saya bahas nanti. Saya akan klik dulu tombol next di sini. Nah, di sini ada settingan untuk monetisasi. Saya akan set ke on, lalu pilih done. Dan di sini kita bisa pilih jenis iklan yang ingin ditampilkan. Contohnya kalau kita nggak mau menampilkan ini, kita bisa uncheck. Tapi saya akan cek semuanya saja. Dan di sini juga kita bisa pilih lokasi iklannya. Di YouTube itu ada 3 lokasi iklan, yaitu sebelum video, di tengah-tengah video, dan setelah video. Dan perlu kalian ketahui kalau iklan mid-roll ini yang di tengah-tengah video hanya bisa dinyalakan kalau video kita durasinya itu 8 menit ke atas. Dan kita juga bisa mengatur posisi iklannya. Kita klik di sini, terus kita bisa posisikan iklannya mau muncul di mana. Tapi saya akan biarkan saja munculnya secara otomatis. Jadi saya akan klik di sini. Nah, dan selanjutnya saya akan klik next. Nah, terus di sini ada settingan Add Suitability. Di sini kita harus mengirimkan informasi kepada YouTube mengenai konten dari video kita. Kalau di konten kita itu misalkan ada kata-kata yang kasar, atau ada konten dewasa, kekerasan, dan lain-lainnya, kita harus memberikan informasi tersebut kepada YouTube. Dan nanti apa yang kita jawab di sini akan dicocokkan dengan hasil analisa AI-nya YouTube. Kalau ternyata konten kita tidak ramah pengiklan, maka akan dikenakan dolar kuning. Maksud dari dolar kuning, bahwa video kita dianggap kurang ramah pengiklan. Jadi iklan yang tampil akan lebih sedikit, hanya iklan-iklan tertentu saja. Karena video saya tidak mengandung hal-hal yang dicantumkan di sini, maka saya akan pilih none of the above. Lalu klik submit rating. Terus saya akan klik next. Dan di sini saya akan pasang end screen. Memasang end screen ini penting supaya viewer yang nanti nonton video ini bisa juga menemukan video-video kita yang lainnya. Saya akan klik add. Saya akan memasang 2 end screen saja. Posisi munculnya bisa kita atur-atur. Nah, untuk videonya saya akan pilih yang spesifik, supaya apa yang dilihat viewer di end screen itu videonya berkaitan dengan yang baru dia tonton. Selanjutnya saya akan klik save. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada isu dengan copyright dan juga tidak ada isu dengan Add Suitability. Saya akan klik next lagi, dan saya akan set dulu ke private, karena nanti saya akan melakukan settingan-settingan lainnya. Terus saya akan klik save di sini. Saya akan edit video yang tadi diupload untuk melanjutkan settingnya. Nah, di sini adalah deskripsi utama yang tadi saya tulis dan sesuai dengan konten videonya, dan di bawahnya ada link dari video-video saya yang lain yang memang berkaitan dengan video yang diupload. Jadi kita itu harus mempermudah viewer dalam menemukan video kita yang lain, karena kita tidak bisa selalu mengandalkan algoritma untuk merekomendasikan video-video kita. Jadi selain pakai end screen seperti yang tadi dijelaskan, saya juga memasang link dari video-video saya yang lain di deskripsi. Kalau link yang di bawahnya ini tidak wajib dipasang, ini memang link yang berkaitan dengan konten videonya. Dan selain itu ada link ke akun-akun sosial media Last Minute Creator. Dan selanjutnya saya akan pilih playlist. Jadi bikin playlist ini cukup penting juga. Kita harus menempatkan video kita dalam playlist yang sesuai. Jadi viewer juga bisa menemukan sebuah konten melalui playlist. Saya akan pilih salah satu playlist yang memang sesuai dengan konten ini, terus klik done. Untuk settingan ini disesuaikan dengan jenis kontennya. Karena konten saya bukan untuk anak-anak, maka saya akan pilih opsi yang ini. Untuk 2 settingan ini akan saya biarkan, dan untuk settingan teks tidak akan saya isi. Karena di sini dikatakan bahwa peran teks itu sangat minimal dalam mendapatkan view. Terus untuk settingan bahasa, saya akan pilih bahasa yang sesuai dengan konten saya, dan untuk settingan lainnya akan saya biarkan saja. Lalu di bawahnya saya akan pilih kategori yang sesuai. Nah, kalau misalkan video kalian video gaming, misalkan video ini adalah video gaming, di sini kalian bisa masukkan tambahan data yaitu nama gamenya. Kalian tinggal cari aja, misalnya Ragnarok, terus tinggal pilih dari daftar yang ada di sini. Saya akan kembalikan ke How to and Style. Terus di bagian visibility di sini saya akan set schedule-nya. Saya biasanya upload sebelum jam ramai. Kalian juga bisa set ke Premiere, tapi biasanya saya tidak melakukan hal ini, dan saya akan klik done saja. Di bagian sini saya akan menambahkan chapter. Bikin chapter seperti ini tidak wajib, tapi kalau kalian mau bikin chapter, di sini tinggal ditulis aja timecode-nya, terus spasi, dan ketik nama chapternya. Lalu terakhir saya akan klik tombol save di sini. Satu hal lagi, kalau kalian mau bikin template deskripsi, kalian bisa klik menu settings di sini, terus pilih upload default. Saya akan sedikit rubah template-nya.
Kita juga bisa set default visibility-nya, dan kalau sudah beres tinggal diklik save aja. Jadi nanti setiap kalian upload video baru, YouTube akan secara otomatis mengeset settingan upload kita dengan template tersebut. Untuk mengoptimalkan view dari video kalian, saya sangat menyarankan untuk mengetahui cara membuat thumbnail dengan CTR tinggi dan juga cara meningkatkan retention.